Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Tuhfatul Wassabiyyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah, di mana kitab Tuhfatul Wassabiyyah ini merupakan salah satu kitab yang mensyarah atau menjelaskan kitab Matan Al-Ajurumiyah. Nah, kitab Tuhfatul Wassabiyyah ini itu disusun oleh seorang ulama nahwu kontemporer, ya. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Sabit bin Sa'id Al-Wassabi, di mana beliau adalah seorang mudarris, ya, mudarrisun nahwi bidaril hadis bid-Damaj. Beliau adalah seorang pengajar ilmu nahwu di Darul Hadis di kota Damaj di Yaman. Nah, baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan intinya, yakni ilmu nahwu, ya, terlebih dahulu kita akan membacakan biografi singkat, ya, terkait dengan penulis kitab Al-Ajurumiyah. Nah, kemudian kita masuk pada muqaddimah ilmu nahwu. Baik, langsung saja kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa daruini amin. Tarjamatun mukhtasaratun lil musannif. Nah, ini sedikit biografi singkat daripada penulis kitab Al-Ajurumiyah. Huwa Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Dawud As-Sanhaji. Jadi nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, nisbatun ila Sinhaja. Nah, di mana beliau itu nisbahnya kepada Sinhaja, wahiyya qabilatun bil Maghrib. Jadi Sinhajata ini merupakan nama salah satu suku, ya, di negeri Maroko. Nah, nasaba ila, beliau dinisbahkan kepada, ya, beliau dinisbahkan kepadanya, ya. Wa kana min ahli Fas al-ma'rufu bi Ibni Ajurrum. Nah, beliau dikenal dengan Ibnu Ajurrum, itu namanya, ya, Ibnu Ajurrum. Nama aslinya tadi Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Ibnu Ajurrum bi fathil hamzah al-mamdudah, dengan hamzah yang difathahkan dan dibaca panjang, Jurrum. Wa dhammil jim war-ra'i al-musyaddadah, dengan huruf jim yang didommahkan dan huruf ra yang ditasydid. Nah, wa ma'nahu bil lughatil barbar, dan makna daripada Ajurrum dalam bahasa Barbar, dalam bahasa Maghrib atau bahasa Maroko adalah al-fakiru as-sufi, adalah orang yang fakir, yang sufi, memiliki sifat sufi. Nah, nahwiyun makriun, beliau mukriun, beliau dikenal sebagai seorang ulama nahwu dan juga ulama qiraah. Nah, kita lihat catatan kaki nomor 1, bisukunil ha'i nisbatun ila ilmi nahwi. Jadi nahwiyun, yaitu, ya, adalah nisbah, disukunkan hanya adalah nisbah daripada seorang yang ahli dalam ilmu nahwu. Wa min al-khata'i asya'i 'inda katsirin minan nasi qauluhum nahawiyun. Nah, jadi banyak, ya, di antara manusia, di antara orang-orang yang salah menyebut, mereka kebanyakan menyebutkan nahawiyun. Nah, seharusnya yang betul itu adalah nahwiyun bi fathil ha'i, dengan difathahkan huruf hanya. Nah, untuk lebih jelasnya undur fi kitab tashihi wa tahriri tahrifi. Ini sumber primernya. Baik, kita lanjut. Walahu ma'lumatun min faraid. Beliau dikenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu faraid, ya, ilmu waris. Wa hisabin, beliau dikenal juga ahli dalam ilmu perhitungan, entah itu matematika dan sejenisnya. Wa adabin bari'in, beliau dikenal ahli dalam dalam sastra. Walahu musannafatun wa arajiz fil qiraati wa ghairiha, dan beliau punya banyak karya, ya, dan juga syair-syair
yang membahas terkait dengan qiraah dan selainnya. Wal ghalibu alaihi ma'rifatun nahwi wal qiraat. Dan beliau lebih dikenal itu dengan orang yang dengan ulama yang ahli dalam nahwu dan juga qiraat. Walahu asyakhun, beliau juga memiliki beberapa guru, ya minhum Abu Hayyan, di antaranya adalah Abu Hayyan. Kanat wiladatuhu sanata sanatain wa sab'ina wa sittumi'atin. Jadi beliau juga itu dilahirkan pada tahun 672 Masehi, wa tufiya Hijriyah wa tufiya sanata, dan beliau wafat pada tahun 23 wa 700 pada tahun 723 Masehi. Fa umruhu ihda wa khamsuna sanah, maka umurnya adalah 51 tahun. Nah, wa kana kasiran ma yatbi'u al-kufiyyin fi ibaratihim, dan beliau itu kebanyakan menggunakan istilah-istilahnya ulama-ulama Kufah, mazhab Kufah dalam istilah-istilah nahwu. Kat ta'biri bil khafdi badal al jarri, sebagaimana beliau menggunakan istilah khafat sebagai pengganti istilah jar. Ya, nanti ini tidak ada catatan kakinya, tapi di kitab yang lain itu dikatakan bahwasanya beliau memang adalah arah nahwunya itu lebih condong ke Kufah. Nah, wa fi mazadahu ala basariyin ka kaifama, dan juga dalam hal ini beliau juga menambahkan yang tidak ada dalam pandangannya ulama basariyin, yakni kata kaifama, ya, di mana kaifama ini fa innaha la tajzim illa indahum, bahwasanya kaifama ini dia tidak menjazmkan kecuali di sisinya ulama Kufah. Kama sayati fi maudhihi, nanti pembahasannya nanti akan datang lebih jelas. Wa ghairu zalik, dan yang selainnya. Wa min ta'lifihi al-muqaddimatu al-masyhuratu bil jurumiyah, dan juga merupakan bagian daripada karya beliau yang sangat terkenal adalah muqaddimah al-jurumiyah. Rawaha anhu Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Hadrami, di mana ini diriwayatkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Hadrami. Wa qad i'tana katsirun minal ulama'i bi syarhi muqaddimatihi nazaman wa nasran, ya, dan juga banyak ulama, ya, yang menaruh perhatian dengan mensyarah muqaddimah al-Ajurumiyah ini dalam bentuk nazam, dalam bentuk prosa, ya, ma baina mabsutin wa mukhtasarin. Ini dalam kitab yang lain ma baina mabsutin wa mutawassit, dan juga mukhtasar. Ada yang diantaranya nazamnya yang panjang, ada juga yang ringkas, ya, li umumi naf'i biha, karena untuk keumuman kemanfaatannya. Wa tamyizuha bi husni wad'iha an katsirin minal muqaddimat. Nah, kemudian ini beberapa masadir atau referensi yang berisikan biografi lengkap daripada Ibnu Ajurrum. Nanti bisa dibaca sendiri. Misalnya dalam Tarjamah As-Suyuti rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Baghiyatul Wu'ah fi tabqatil lughawiyyati wan nuhati. Jadi misalnya dalam kitab Imam Suyuti, ya, beliau menulis kitab Baghiyatul Wu'ah yang berisikan tentang biografi ulama-ulama bahasa dan beberapa kitab-kitab yang lain. Nah, baik, sekarang kita masuk pada muqaddimah fi ilmi nahwi, pendahuluan dalam ilmu nahwu. Nah, i'lam ayyam baghi li kulli syari'in fi fannin minal fununi ay yatasawwaruhu wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi. Ya, ketahuilah bahwasanya wajib bagi setiap orang yang baru memulai atau yang hendak memulai mempelajari suatu ilmu, ay yatasawwaruhu, agar dia supaya memiliki gambaran, ya, memiliki gambaran umum, wa ya'rifahu qabla syuru'i fihi, dan dia mengetahui
mengetahui ilmu yang hendak ia pelajari. Mengapa? Liyakuna ala basiratin fihi, supaya dia punya gambaran daripada ilmu yang hendak ia pelajari. Karena kalau seseorang ya, dia sudah punya gambaran terkait ilmu yang dia pelajari, maka dia punya atau dia bisa untuk mengkalkulasikan terkait dengan metode yang akan dia gunakan, atau guru yang akan dia pilih, atau waktu belajar yang ia butuhkan, atau tujuan yang bisa ia dapatkan ketika dia mengetahui ilmu tersebut. Supaya apa? Supaya dia tidak cepat bosan dalam menuntut suatu ilmu. Dia tidak cepat bosan dan juga tidak mudah untuk menyerah dalam menuntut suatu ilmu. Wa illa lam yantafi' bih. Karena kalau tidak, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dengan sempurna daripada ilmu yang ia pelajari. Wa yasul atasawwuru bi ma'rifati umurin. Dan supaya gambaran itu bisa sampai pada kita, pada orang yang hendak memulai memperdalam atau memulai mempelajari suatu ilmu, maka dia harus mengetahui beberapa perkara. Di antaranya yang pertama ta'rifuhu, atau pengertian ilmu tersebut, wa maudu'uhu wa samaratuhu, kemudian objek pembahasan daripada ilmu tersebut, lalu buah atau manfaat yang bisa ia dapatkan daripada ilmu tersebut, wa syarafuhu, kemuliaan yang bisa ia dapatkan daripada mempelajari ilmu tersebut. Wa nisbatuhu, kemudian penyandaran ilmu tersebut, wa wadi'uhu, pencetus ilmu tersebut, wa hikmah wa hukmuhu, dan hukum mempelajari ilmu tersebut. Nah, sekarang kita lihat pengertian daripada ilmu nahwu ya. Ta'rifuhu lughatan. Pengertian ilmu nahwu secara bahasa. Jadi ilmu nahwu itu secara bahasa adalah yutlaqu ala ma'anin katsiratin ya. Dia memiliki beberapa makna. Minha, di antaranya al-qasdu. Jadi nahwu itu juga dimaknai dengan al-qasdu atau tujuan. Taqulu nahawtu jihata Zaidin ay qasadtuhu, di mana engkau mengatakan aku bertujuan ke arahnya Zaid. Al-mithlu, yang kedua makna daripada nahwu itu adalah al-mithlu atau al-mithlu bisa diartikan dengan contoh, bisa juga diartikan dengan serupa atau mirip. Ya, taqulu Zaidun nahwu Ali ay mithluhu Zaid mirip dengan Ali. Kemudian al-miqdar atau takaran. Jadi nahwu juga bisa diartikan dengan takaran. Taqulu indi nahwu alfin, engkau mengatakan aku memiliki 1000 takaran, ay qadru alfin. Nah, wa ma'na al-awwalu aktsaruha wa adharuha, dan makna yang pertama yakni al-qasdu itu makna yang lebih banyak digunakan dalam memaknai kata nahwu. Wa adharuha, dan lebih nampak. Wa istilahan, adapun nahwu secara istilah, ilmun bi usulin mustanbatatin min kalamil Arab, adalah ilmu dasar yang diambil daripada kalimat-kalimat orang Arab. Ya, yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan, di mana dengan ilmu nahwu ini ya kita mengetahui keadaan akhir setiap kata, baik itu kondisinya i'rab maupun bina, kondisinya berubah, ada perubahan maupun tidak ada perubahan. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Fa biwasitati ilmin nahwi na'rifu hukma akhiri kulli kalimatin min raf'in aw nasbin aw jarin aw jazmin, ya luzumi halatin wahidatin ba'da tarkibiha fi jumlatin mufidatin, di mana dengan perantara ilmu nahwu kita mengetahui hukum akhir setiap kata, setiap kalimat dalam bahasa Arab, apakah kalimat itu berkedudukan rafa, nasab, jar, jazm, atau bahkan kalimat tersebut tetap pada satu keadaan, tidak berubah. Ya, ba'da tarkibiha fi jumlatin mufidatin, setelah kalimat tersebut tersusun dalam satu jumlah yang sempurna. Fa ma'rifatu hadzal ilmi daruriyatun jiddan, maka mempelajari ilmu nahwu ini itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, likulli man yumarisul kitabata awil khitabata aw tadrisa ulumil lughatil arabiyyata ulumil arabiyyati khassatan wa ghairuha ammatan, di mana mempelajari ilmu nahwu ini penting bagi mereka yang ingin melatih bagaimana menulis
teks-teks Arab, atau bagaimana berkhutbah dengan bahasa Arab, atau bagaimana mengajarkan ilmu bahasa Arab. Khusus bagi orang-orang yang seperti ini, maka dia wajib untuk mengetahui ilmu nahwu. Wa ghairuha, adapun selain mereka ammah, umum ya. Hukumnya umum. Nanti kita lihat apa hukum mempelajari ilmu nahwu secara umum. Nah, sekarang maudhu'uhu, objek pembahasan daripada ilmu nahwu. Apa sih yang dipelajari dalam ilmu nahwu ini? Sekarang kita lihat. Al-kalimatul arabiyyatu min haitsu yabhasu an ahwali awakhiriha min jihatil i'rabi wal bina. Jadi ilmu nahwu itu mempelajari kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ya, dari sisi penelitian terkait dengan akhir kata, keadaan akhir setiap kata, setiap kalimat, dari sisi i'rab dan juga binaannya, dari sisi perubahan atau tetapnya. Misalnya kata kitabun. Nah, ilmu nahwu berperan pada kata atau pada huruf ba, ya, kitabun pada huruf ba. Ya, jadi ilmu nahwu itu fokusnya di situ, mempelajari bagaimana huruf ba ini, apakah ada perubahan atau tidak, perubahan dari sisi harokatnya atau dari sisi hurufnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wasamaratuhu, adapun buah manfaat mempelajari ilmu nahwu yaitu saunul lisani minal khata'i fil kalami wal isti'anatu bihi ala fahmi ma'anil kitabi was sunnati, yaitu selamatnya lisan kita daripada kesalahan ya dalam berbicara dengan bahasa Arab, wal isti'anatu bihi, dan juga ilmu nahwu itu bisa membantu kita ya ala fahmi ma'anil kitabi was sunnati, dalam memahami makna-makna Al-Quran dan juga wa mukhatabatul arabi ba'duhum ba'dan, serta ketika kita bercakap-cakap dengan orang-orang Arab. Wa syarafuhu bi syarafi samaratih, adapun kemuliaan ilmu nahwu adalah seperti kemuliaan manfaat ilmu nahwu. Nah, sekarang kita lihat nisbahnya ini. Wa nisbatuhu huwa minal ulumil arabiyyati wa hiya 12 ilman. Dan ilmu nahwu itu dia bagian daripada ilmu bahasa Arab. Nah, dan ilmu bahasa Arab sendiri itu ada 12 cabang ilmu, dan ilmu nahwu merupakan salah satunya. Wawadi'uhu. Nah, sekarang kita lihat peletak dasar ilmu nahwu ya. Atau orang yang pertama kali mencetuskan ilmu nahwu. Al-masyhuru anna awwala man wada'ahu Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi yang banyak dikenal, yang masyhur, yang pertama kali mencetuskan ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala, bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali bidammil muhmala ba'daha hamzatun maftuhatun. Abul Aswad Ad-Du'ali dengan didommahkan huruf muhmalahnya. Huruf muhmalah ini adalah huruf yang tidak memiliki titik ya, di antara huruf hijaiyah yang tidak memiliki titik. Nah, di sini kita lihat huruf yang tidak punya titik yaitu huruf dal. Jadi huruf dalnya didommahkan dan hamzahnya itu difathahkan, jadi ad-du'ali ya. Wa yuqal, dan juga riwayat lain mengatakan ad-dili bikasriha, dengan dikasrah huruf dalnya, wa sukunu at-tahtaniyah, dengan disukunkan huruf ya-nya. Nah, Al-Basri Al-Qadi ya, Abul Aswad Ad-Du'ali adalah orang Basra dan beliau adalah seorang hakim. Ikhtalafa fi ismihi wa ismi abihi, di mana para ulama berselisih terkait dengan namanya dan juga nama ayahnya. Ikhtilafan katsiran, dengan perselisihan yang panjang, perselisihan yang banyak. Ya, wal asyharu an asmaha, dan yang paling masyhur namanya itu adalah Ad-Dhalam bin Amr. Yang paling masyhurnya namanya adalah Ad-Dhalam bin Amr. Karena min sadatit tabi'in, beliau merupakan termasuk dalam ulama tabi'in yang terkemuka. Wa min akmalir rijali ra'yan, beliau juga terkenal dengan ulama yang memiliki pendapat yang sempurna. Wa asaddihim aqlan, dan beliau juga dikenal dengan ulama yang kuat akalnya. Syi'iyyan, beliau adalah golongan Syiah.
syairan, beliau adalah seorang penyair. Sari'ul jawabi, beliau adalah orang yang cepat dalam menjawab, ulama yang cepat dalam menanggapi suatu permasalahan. Thiqatan fi hadisihi, terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Ya, beliau wafat mata sanata tis'a wa sittina lil hijrah. Ya, tis'in wa sittina lil hijrah. Wafat pada tahun 69 Hijriyah, bita'un al-jarif, karena wabah ta'un. Ini asbabnya ya. Asbab kematian beliau karena wabah. Nah, lahu khamsun wa samanuna sanah, beliau hidup selama 85 tahun. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa melihat di sumber primernya, yaitu Ungtur tarjamatuhu min baghayatil wa'ah lisuyuti wa inbahur ruwat. Jadi ada kitab Baghiyatul Wa'ah dan juga kitab Inbahur Ruwat karangan Imam As-Suyuti, di mana kedua kitab ini itu adalah kitab yang menceritakan, yang menjelaskan, menuliskan terkait dengan biografi ulama-ulama bahasa. Baik, kita lanjut. Nah, wa inna ma qultu al-masyhur wa lam aqul awwalu man wada'ahu, kata penulis, dan aku mengatakan al-masyhuru, ya, dan tidak aku katakan awwalaman wada'ah, yang pertama kali meletakkan atau yang pertama kali mencetuskan ilmu nahwu. Maksudnya kenapa beliau mendahulukan kata al-masyhur? Kenapa beliau tidak langsung mengatakan anna awwalaman wada'ah? Kenapa demikian? Li'annahu lam yujad sanadun sahihun yanusu ala dzalik. Karena walaupun Abul Asad Ad-Du'ali itu dikenal dengan orang yang pertama kali mencetuskan ilmu nahwu, namun tidak ada nas yang jelas yang benar-benar menguatkan hal yang demikian. Sehingga beliau menambahkan kata al-masyhur, artinya yang banyak, yang masyhur, yang banyak dikenal, yang diketahui oleh para ulama. Wa hukmuhu, adapun hukum mempelajari ilmu nahwu, nah, adapun hukum mempelajari ilmu nahwu al-wujubul kifaiyah, adalah wajib kifaiyah atau fardu kifayah. Wa qad yata'ayyanu ala ba'di duna ba'din, ya, tapi terkadang diwajibkan juga mempelajari ilmu nahwu bagi sebagian orang. Kaman arada tafsirul Qur'anil azim, sebagaimana orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang ingin mempelajari tafsir Quran, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu nahwu. Ya, kita lihat catatan kaki nomor 2. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, yajibu ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil arabi ma yablughuhu juhdahu fi ada'il fardihi. Wajib bagi setiap muslim mempelajari bahasa Arab, ya, sesuai dengan apa yang bisa mengantarkan ia pada mengerjakan kewajibannya. Nanti dilihat dalam sumber primernya Al-Bahrul Muhit, kitab Bahrul Muhit dan kitab Irsyadul Fuhul. Nah, kemudian waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, wa ma'lumun anna ta'alluma wa ta'lim al-arabiyyati fardun 'alal kifayati, bahwasanya telah diketahui mempelajari serta mengajarkan bahasa Arab hukumnya adalah fardu kifayah. Wa kana salafu yu'adabuna auladahum 'alal lahni, dan ulama-ulama terdahulu itu mereka mendidik anak mereka daripada kesalahan dalam berucap, kesalahan dalam berbicara. Ya fanahnu ma'murun amru ijabin aw amru istihbabin, dan kami juga diperintahkan, kata Ibnu Taimiyah, kami juga dulu diperintahkan dengan perintah yang wajib atau perintah yang bersifat anjuran. Ya anahfadhu al-qanun al-arabiyyah, untuk kami itu menjaga kaidah-kaidah bahasa Arab dalam berbicara atau dalam menulis, ya. Wa nuslih al-sinata al-ma'ilata anhu, dan kita menjaga lisan kita daripada kekeliruan dalam berucap, ya, kekeliruan dalam berkaidah, dalam kaidah bahasa Arab. Fa yahfazulana tariqata fahmil kitabi was sunnati wal iktida'a bil arabi fi khitabiha,
Nah, di mana nanti kaidah-kaidah bahasa Arab ini itu akan menjaga kita, ya, membantu kita dalam metode memahami Al-Quran dan Sunnah. Wal iktida'a bil Arabi fi khitabiha, dan juga kita mengikuti orang-orang Arab, mencontohi orang-orang Arab, meneladani orang-orang Arab dalam dialog-dialog mereka. Falau turikan nasu ala lahnihim kana naqsan wa aiban. Jikalau manusia dibiarkan mereka melakukan kesalahan dalam berbicara dengan bahasa Arab, karena naqsan wa aiban, yang demikian itu adalah kekurangan dan adalah sebuah aib atau kecacatan. Al-muradu min majmu' al-fatawa, inilah yang diinginkan dalam atau yang dimaksudkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, demikianlah teman-teman sekalian biografi singkat ulama nahwu, yaitu penulis kitab atau Muqaddimah al-Ajurumiyah, dan juga pendahuluan dalam mempelajari ilmu nahwu. Insyaallah di waktu yang lain, jika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan umur yang panjang, kita akan masuk pada pembahasan ta'riful kalam dan seterusnya. Nasrun minallah, fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum.